Halo, apa kabar semua? Menutup bahasan di akhir tahun, ada beberapa informasi yang harus kamu ketahui yang berasal dari beberapa petarung ternama di promosi UFC. Dari yang telah mendekati tanggal pertarungannya, namun masih merasakan satu ketidakadilan dari UFC atas lawan yang diberikan kepadanya. Hingga ada yang memprediksi siapa-siapa saja yang akan menjadi juara di semua divisi UFC, meski dia tidak sanggup memberitahukan siapa juara di salah satu divisi tersebut. Dan semoga saja menjelang hari libur kalian ini nantinya semuanya berjalan dengan baik. Dan inilah informasi di akhir tahun yang telah terangkum untuk diketahui bersama. Sejak gelar kelas bantam UFC melilit di pinggangnya pada bulan September lalu, Dvalishvili telah sangat vokal tentang kebenciannya terhadap petarung Dagestan yang tak terkalahkan Umar Nurmagomedov, yang telah diputuskan untuk menjadi lawan berikutnya di pertarungan pertahanan gelarnya mendatang. Hal itu jelas disebabkan jika menurutnya sang penantangnya itu masih memiliki resum yang kurang dari kemenangannya melawan para pesaing peringkat atas divisi kelas bantam. Dari kesempatan Umar untuk peluangnya menjadi sang juara divisi yang akan digelar di UFC 311 pada tanggal 18 Januari yang akan datang, menurutnya hanya bereferensi dari kemenangannya atas Cory Sandhagen melalui keputusan Dewan Juri. Dan inilah yang dianggap sang juara itu bukan merupakan satu jalan yang adil bagi Umar untuk langsung menantang gelarnya. Alasan lainnya dari sang juara ini adalah bahwa menurutnya baik dia dan para pesaing lainnya telah meniti jalan yang cukup panjang untuk bisa sampai ke puncak. Sementara Umar menjadi keheranan baginya, bagaimana bisa dengan hanya mengalahkan seorang Sandhagen langsung lantas memiliki peluang untuk gelar. Kritikannya ini dijelaskannya langsung dalam wawancara bersama ESPN dengan mengatakan, Umar is good fighter, it's a big challenge, but he don't earn it like rest of us, you know, like we all know that we all work hard to earn to get here, and I mean, I don't get anything easy, but Umar somehow gets easy. He just complains all the time, nobody wanna fight him, but there is so many good fighters. There is Bautista, there is other fighters, they are killers, you know, even he fought only Sandhagen, no wrestling, and he's because I guess he's using this excuse. He beat number 2 guy, and now he's here, and then it's a big challenge. But I just only what I hate, he just don't earn it like how real like UFC fighters should earn it, and then he just cocky, you know. He should be humble at least, and but he was disrespect me online. Then that's what real men should do. That's it. Dari reaksi merap ini kelihatannya sang juara masih belum percaya jika promosi juga kesulitan untuk menemukan lawan Umar yang menurutnya rumor yang mengatakan para pesaing lainnya tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya merupakan satu klaim omong kosong. Dan itulah mungkin yang menyebabkan Dvalishvili tidak menyetujui jalan yang diambil Nurmagomedov. Namun meski demikian, sang juara tidak mampu menyangkal bahwa Umar adalah lawan yang sangat terampil yang menghadirkan tantangan berat baginya. Hal itu kembali dijelaskannya dalam ucapan yang terakhir di obrolan tersebut dengan mengatakan, The fight will be really tough, and this is big challenge for me because it's a new face, and he's a good fighter. He has a good kicking, good striking, good wrestling, and it's a new challenge. Mantan juara interim kelas berat Thomas Spinal yang telah digadang-gadang dan mungkin akan menjadi kenyataan untuk melawan juara kelas berat saat ini Jon Jones di tahun 2025. Baru-baru ini memberikan prediksinya tentang siapa yang akan memegang gelar di tahun 2025 untuk semua divisi termasuk divisi yang digelutinya saat ini di kelas berat. Dari semua divisi yang telah diperhitungkannya siapa sebagai juaranya per tiap divisi, Aspinall hanya sedikit belum berani menentukan juara di tahun 2025 untuk kelas berat ringan antara Alex Pereira dan Magomed Ankalaev.
Menurut Aspinall, kemungkinan memiliki satu nama sebagai penguasa di divisi ini, namun kelihatannya dia masih merahasiakannya untuk dibeberkan ke publik, dan seperti inilah prediksinya. Predicting the champions in 2025, the men's flyweight champion. I mean, I would have chose Mohammed Makayev, but he's gone. So Pantoja, I'd say he'll still be there this time next year. The men's bantamweight champion. Just remind me who the champion is at the minute. Merab. I mean, it'd be between Merab and Umar, I think, next year. I don't know. It's an interesting fight, but I would back Merab, I think. The men's featherweight champion. Who's the champion at the moment? Ilia Topuria. I think Ilia Topuria will still be champion this time next year. Easy. The lightweight champion. Just remind me of the champion every time. Islam. So, Islam's going to be the champion again next year, yeah. Yep. The welterweight champion, Bilal Muhammad. I think Bilal's massively underrated, and I think he's still going to be the champion next year. The middleweight champion, currently Dricus du Plessis. Right, I've picked against Dricus so many times, and I'm not going to do it again. But I think to say that Khamzat Chimaev is not going to be a champion this time next year is just silly, so I'm going to say Khamzat. The light heavyweight champion, Alex Pereira. I think Alex Pereira, I don't know, I think he's got a tough fight with Magomed Ankalaev. I think that's a really tough fight, so I don't know in that one. I'm going to be on the fence. It's going to be one of them two. It's either going to be Ankalaev or Pereira. I wouldn't like to say. Ketika Khamzat muncul untuk yang pertama kali di UFC pada tahun 2020 dengan 3 pertarungan dalam 2 bulan, kelihatannya sudah dapat dipastikan bahwa dia suatu hari nanti akan menjadi salah satu raja di divisi promosi tersebut. Namun 4 tahun setelahnya dari 4 pertarungan di kemudian harinya, masa kehebatan Chimaev tidak lagi dapat dipastikan. Pesaing asal Chechnya ini didiagnosa tertular COVID-19 hingga memaksa The Boss keluar dari beberapa pertarungan dan nyaris membuatnya memutuskan untuk pensiun dari karir MMA-nya. Dan pada akhirnya dia kembali ke oktagon meski dengan beberapa performa pertarungan naik turun sejak saat itu. Ketika dia berhasil kembali masuk ke arena, Chimaev tetap menjadi kekuatan yang dominan. Meski demikian, satu kesulitan yang paling besar dihadapinya yaitu tentang penyakit yang terkadang datang menimpanya, memaksanya mundur dari pertarungan dan sebagai gantinya, seperti yang dialaminya ketika dipertemukan dengan Robert Whittaker pada bulan Juni lalu untuk UFC Arab Saudi. Meski kembali dipertemukan setelah Robert Whittaker mengalahkan pengganti Chimaev pada saat itu, namun tetap saja kesulitannya seperti ini menjadi satu penghalang lajunya The Boss menuju gelar. Nah, dari pertemuan lanjutan Chimaev versus Whittaker ini, akhirnya menjadi satu kemenangan terbaik bagi The Boss untuk klasifikasi dari media MMA Fighting. Selain dengan waktu yang cukup singkat untuk menyelesaikan mantan juara kelas menengah yang berasal dari Australia itu, Chimaev juga menampilkan aksi penyelesaian dengan satu bentuk kuncian crank yang merontokkan isi perangkat dari kunyahan Robert Whittaker. Mungkin didasari satu-satunya kemenangan seperti inilah, media MMA Fighting menempatkan penyelesaian Khamzat Chimaev sebagai bentuk kemenangan terbaik tahun 2024 dengan hasil voter sebanyak 60 suara. Kemudian di peringkat kedua menyusul kemenangan Islam Makhachev atas Dustin Poirier dengan jumlah 54 voters. Selanjutnya kemenangan du Plessis atas Adesanya dengan 34 voters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.